Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Apriliana Arafati, NIM D400 190 118 kelas F. Akan mempresentasikan rangkaian dari tugas besar untuk memenuhi mata kuliah praktikum elektronika analog lanjut. Oke, di sini NIM digit terakhir saya adalah 8. Jadi untuk pengisian dari filter aktif pada resistor filter pertama saya besarannya adalah 48.000 ohm dan resistor filter kedua adalah 1.800 ohm. Kemudian pada potensiometer, karena NIM digit saya 8, saya mendapatkan low semua. Di potensio pertama saya mendapatkan low kan nilainya 25% dengan besaran maksimum 1000 ohm, dan potensio kedua sama 25% dengan besaran maksimum 10.000 ohm. Oke, pada rangkaian pertama ini ada rangkaian komparator. Rangkaian komparator ini disetting sebanding karena minimal dapat bekerja apabila saat kedua potensio nilainya itu sama. Jadi di sini ada 50% dan di sini ada 50% dengan besaran maksimumnya 1000 ohm. Kemudian ada nilai tegangan, DC tegangan di sini itu adalah 15 volt. Kemudian ada IC LM741, kemudian ada dioda di sini untuk menghasilkan gelombangnya datar, kemudian ada DC voltmeter. DC voltmeter ini yang positif dihubungkan ke output potensiometer yang pertama, kemudian yang negatif dihubungkan ke ground. Oke, untuk rangkaian kedua di sini adalah rangkaian penguat kelas, penguat daya tipe kelas A. Di sini ada resistor, ada kapasitor, ada transistor 2N3055, ada sinyal generator, ada DC voltmeter juga. Kemudian untuk rangkaian yang ketiga ini adalah filter aktif. Nah, di filter aktif ini sama ada resistor, ada kapasitor, kemudian ada potensiometer yang kedua. Terus di sini ada nilai tegangannya, nilai tegangan yang positif ada 15 volt, yang negatif adalah minus 15 volt. Pada rangkaian komparator ini nilainya itu sebanding. Itu akan apabila nilainya sebanding itu akan meloloskan tegangan yang stabil juga. Oke, kita langsung ke play aja. Kita atur levelnya itu 1 volt, frekuensinya 100 volt terlebih dahulu. Oke, kemudian kita atur time per diff-nya. Oke, di sini disamain ya, di volt per diff-nya juga disamain, jangan lupa. Oke, di channel A ini, kan pada gelombang channel A itu akan memantau output dari komparator, dan kenapa hasil gelombangnya itu lurus. Terus sebenarnya karena output dari sumber dari DC murni ya. Sebelumnya ini kan ada osiloskop itu kan di rangkaian itu akan menampilkan 4 gelombang. Nah, yang channel A ini dihubungkan ke rangkaian komparator, yang channel B itu dihubungkan ke sinyal generator, dan channel C dihubungkan ke
rangkaian penguat kelas A yang voltmeter outputnya. Kemudian yang channel D itu hasil filter aktif dari hasil filter aktif dihubungkan. Jadi dalam hasil gelombangnya dalam channel A ini, kenapa hasilnya gelombangnya itu lurus? Tadi sebenarnya itu adalah sumber DC murni. Jika nilainya kita kecilkan, kita coba nilai kecilkan. Nah, kan terlihat gelombang sinus yang terpotong ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena terdapat sinyal generator yang walaupun adanya kapasitor, resistor, dan dioda itu tidak cukup untuk menghalau secara penuh dari sinyal generator atau mengalami kebocoran sinyal sinus. Kemudian pada gelombang channel B, kita kembalikan. Makanya untuk kita samakan lagi, itu kembali lagi ke gelombang berbentuk gelombang lurus pada channel A ini. Kemudian pada channel B ini kan dihubungkan ke sinyal generator. Jadi gelombang yang dihasilkan adalah gelombang sinus. Kemudian pada channel C ini berbentuk gelombang sinus yang terpotong. Nah, pada gelombang channel C ini kita hubungkan ke output ya, ke output penguat kelas pada potensio kedua akan menghasilkan gelombang yang lemah, gelombang yang akan dilemahkan yang sesuai settingan. Nah, di settingan ini kan di bawah 50% itu termasuk low. Jadi hasil gelombangnya ini adalah penguatan yang mengalami penguatan yang lemah. Jadi adanya kebocoran pada inputan dari penguat daya atau output komparator berbentuk gelombang sinus yang terpotong. Tapi ini dilemahkan ya. Terus pada saat potensio ini low, lebih lemah dari inputannya. Kemudian untuk channel D ini gelombang yang dihasilkan itu lebih lemah karena walaupun adanya ini ada filter aktif ya, ini adanya filter aktif karena untuk pelolosan dari potensionya sendiri itu di kondisi yang rendah atau low. Jadi outputan dari BPF itu akan lebih kecil. Oke, kita bisa ini nilainya dari output dari filter penguat kelas ini adalah 0,40 volt dan di sini 3,13 volt. Kita bisa menghitung frekuensi cutoff. Itu dibagi 2 kali P dikali resistor filter kedua 1800, kemudian dikali 4, kapasitornya ya 4,7, kan mesin nanofarad dikasih ke farad, itu berarti dikali 10 pangkat min 9 di 0 dan kita pangkatkan. Nah, menghasilkan maksimumnya adalah 18.812,64 Hz.
kita bisa catat terlebih dahulu 18.812,64 Hz. Oke, untuk yang kedua yang HPF-nya, LPF-nya 18.000. Kemudian yang kedua itu 1 dibagi 2 kali pi dikali, jadi punya jarak Hessel filter pertamanya adalah 48.000, kemudian dikali sama 4,7 kali 10 pangkat min 9, menghasilkan minimumnya adalah 705,47. Oke, bisa kita tulis 705,47. Jadi rentang nilai BPF-nya itu adalah 705,47 sampai 18.812,64 Hz. Jadi di sini, kita bisa mencoba gelombangnya untuk di sini. Oke, kita bisa dilihat ya, walaupun ini mendekati titik maksimum frekuensi cut off, tetap tidak akan melebihi channel 3 yang channel 4 ini, karena sudah di kondisi low, karena settingannya adalah kondisi low, jadi tidak bisa lebih tinggi karena nilainya itu dikecilkan. Nah, jika masih di dalam rentang ini, kan ini hanyalah nilai frekuensi cut off-nya itu mengalami penguatan yang lemah ya, masih sama, tetapi setelah nilai frekuensi cut off gelombang itu akan menyesuaikan secara horizontal. Jadi menyesuaikan secara horizontal, DI default-nya, DI vertikalnya itu tidak berubah di seperti ini. Oke. Jadi dari rangkaian ini dapat disimpulkan dapat menampilkan 4 gelombang yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai. Dari ini ada rangkaian komparator, ini ada rangkaian penguat kelas, dan di sini ada rangkaian filter aktif. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang atau salah, saya mohon maaf. Jika bermanfaat, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.